Kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah untuk melaksanakan ubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal kita nak iktikaf hari ini, saya mengingatkan jumhur ulama dari 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, bahawa sahnya i'tikaf itu mesti dengan niat. Itu syarat pertama. Jumhur ulama mengatakan sahnya i'tikaf dengan adanya niat. Tak ada niat maka tak sahlah i'tikaf. Kecuali cuma satu saja ulama yang berpendapat boleh tidak pakai niat i'tikaf, pendapat Imam Abi Hanifah bin Nu'man, atau disebut dengan mazhabnya Imam Hanafi. Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Maliki, menurut mazhabnya Imam Hambali, syarat sahnya i'tikaf itu dengan niat. Maka saya ajak Bapak Ibu yang hari ini datang malam-malam ke sini, datang hari ini ke sini, niatlah i'tikaf. Dari sekarang, macam mana cara niat i'tikaf? Mazhab Syafi'i sudah mengajarkan kepada kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Barulah dicatat kita sebagai orang yang melakukan i'tikaf. Tapi kalau tidak pakai niat i'tikaf, berapa lama pun kita di masjid, tidak dicatat sebagai orang yang sedang mu'takif, tidak dicatat sebagai orang yang sedang i'tikaf. Maka niat itu penting. Ibadah seluruhnya pakai niat. Al-ibadatun yaftaqiru ila niyah. Ibadah itu sangat berhajat kepada niat. Boleh tengok apa saja ibadah pasti ada niatnya, kecuali cuma satu saja. Baca Al-Quran memang tak ada niat. Tak ada, belum ada ulama. Kecil dulu kita tak pernah diajarkan tentang niat baca Quran. Tak ada. Nawaitu an aqra'ul Quran yang telah berlalu. Imam Ghazali menukilkan hadisnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi banyak yang kita dapatkan i'tikaf pada malam hari ini. Tapi ingat, i'tikaf ada mestinya dengan niat, atau sahnya i'tikaf dengan niat. Syarat i'tikaf yang kedua adalah menetapnya seseorang di masjid. Ini syarat yang kedua. Maka nanti ketika kita keluar dengan tidak ada hajat, kita sekadar keluar saja, maka kata ulama i'tikafnya batal. Ketika dia hendak masuk lagi, maka bagusnya dia untuk mentajdid niat, namanya tajdid niat, untuk memasang niatnya kembali. Makanya dalam riwayat hadis, Nabi SAW mulai separuh terakhir, mulai dari 10 akhir dari Ramadan ini, Nabi SAW di dalam masjid. Nabi tak keluar masjid kecuali dengan satu asbab saja. Apa asbab Nabi keluar masjid? Membangunkan keluarganya, kemudian Nabi masuk lagi ke dalam masjid. Ya, mungkin kebutuhan-kebutuhan hajat pribadi, mungkin Nabi keluar masjid, ya, seperti istinja, mandi, Nabi keluar masjid. Tapi tidak selain daripada itu, Nabi cuma keluar rumahnya dengan membangunkan keluarganya. Sehingga rindu Rasulullah kepada sang istri Aisyah dalam hadis, ya karena lama i'tikaf. Ada 10 hari Nabi i'tikaf, tidak berjumpa dengan anak dan istri kecuali untuk membangunkan tadi. Saking rindunya Rasulullah, nawalat ra'sa, Nabi keluarkan kepala Nabi dari jendela, dan Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasulullah SAW. Itu saking menjaganya Rasulullah. Wa in haid, dan aku dalam keadaan haid, kata Sayyidah Aisyah. Ini dalil pula. Jadi hadis, yang satu hadis tu banyak hukum di dalamnya. Hukum pertama, perempuan haid tak boleh masuk masjid. Hadis itu yang dipakai oleh banyak orang.
Karena Sayyidah Aisyah sedang haid, Sayyidah Aisyah tidak diizinkan oleh Rasulullah masuk masjid. Tapi Nabi yang mengeluarkan kepalanya dari jendela, kemudian Sayyidah Aisyah yang menyisirnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemandangan yang paling indah di Madinah ketika itu. Orang-orang melihat pemandangan yang indah karena suri tauladan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Pemandangan yang indah. Kalau ada handphone mungkin sudah difoto dan viral mungkin itu. Pemandangan yang paling indah. Nabi mengeluarkan kepala, rumah Nabi di samping daripada masjid, Nabi keluarkan kepala, walawalat. Kemudian Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rindunya Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi tidak banyak hari dengan keluarga ketika 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka Sayyidah Aisyah pun tak boleh masuk masjid karena Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu ada kiai liberal itu yang mengatakan Sayyidah Aisyah tidak bahagia hidup dengan Rasulullah, salah. Itu contoh salah satunya. Senang sekali Rasulullah dengan Aisyah, begitu juga Aisyah senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pernah disisir rambut oleh isteri tak? Kalau alun lah berarti kalah adik Sayyidah Aisyah berarti. Nabi disisirkan rambutnya oleh Sayyidah Aisyah. Hadis itu jelas. Hadis itu dalam Ramadan. Nabi melakukan Ramadan 9 kali. 9 tahun Nabi berpuasa. 9 tahun sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf. Maka kata Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih, idza dakhala 'ashara awakhir min Ramadan, Nabi kalau sudah mulai masuk 10 terakhir di 10 terakhir Ramadan, ishtaddal mi'zarih, Nabi kuatkan ikat kain sarungnya. Memang bahasa hadis tak bisa kita pungkiri, tak bisa kita robah bahasa hadis. Ada penceramah-penceramah mengatakan ikatan pinggang. Ikat pinggang itu bahasa Arabnya hizam, bukan mi'zar. Jadi mi'zar itu memang ikatan kain sarung. Mana ikat kain sarung? Gulung kain sarung tu, tu mi'zar namanya. Bapak-bapak yang pakai kain sarung itu ada mi'zar ya. Itu yang mi'zar, yang benjolan itu, yang kita putar itu mi'zar itu. Itu dalil Nabi pakai kain sarung. Bukan berarti hadis tu menjelaskan bahwa Nabi bersungguh-sungguh. Betul, Nabi memang bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, tapi jangan dikatakan itu ikat pinggang. Bukan, itu mi'zar. Mi'zar yang gulung itu, itulah yang dikencangkan oleh Rasulullah. Bahasa hadis bahasa kinayah. Sama halnya dengan orang kita. Orang kita biasanya kalau nak mulai bekerja singkan lengan bajumu, kan seperti itu bahasanya. Jadi kalaulah mulai seperti ini orang kita, berarti itu akan bekerja itu. Tapi kalau agak tinggi seketik lah, itu tanda kemacokak begitu. Bukan berkelahi lagi. Tapi ini bahasa kinayah. Rasulullah mi'zar. Nabi kuatkan ikat kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan salah satu Nabi menguatkan ikatan? Agar, kata para ulama, kalau kain sarung ni sudah kuat dia, maka khusyuk salat kita dibuatnya. Kenapa pula Ustaz? Iya, kalau masih longgar, sibuk kita ke atas ke bawah kan. Bekau sekejap lah ke bawah bulunya. Bekau ni kita angkat pula ke atas balik lah ke bawah pula. Jadi hilang kekhusyukan kita salat. Kedua, katanya bahwa baginda Rasulullah kalau sudah menguatkan ikatan kain sarung itu mengandalkan Nabi lama berzikir. Itu tak boleh disapa, tak boleh diganggu itu. Itu Nabi sedang menikmati bercengkrama dengan Allah. Itu Nabi sedang menikmati, Nabi sedang berdialog dengan Allah. Maka Nabi nampak kali itu kalau sudah kuat daripada ikatan kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Aisyah faham bahawa Nabi akan beribadah sangat lama. Kemudian maksud daripada hadis barulah bahawa Nabi memang menggencangkan kain sarung, itu menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan Nabi bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Tapi pada intinya mi'zar itu adalah artinya ikat kain sarung. Maksudnya yang bulat itu tu namanya mi'zar. Jadi Nabi pakai kain sarung, Nabi pakai kain sarung. Tak bisa kita pungkiri. Kalau adalah orang mengatakan kain sarung tu buatan-buatannya orang Hindu. Saya pernah mendengar tokoh kita di Riau ni bilang, kata dia kain sarung tu bukan pakaian pakaian sunnah, kata dia. Tapi kain sarung tu dahulu kala orang-orang Hindu, Buddha memakainya di Indonesia.
kemudian nampak oleh ulama-ulama kita, itu ditirunya, menjadi pakaian yang biasa. Salah. Itu salah. Betul, salah. Karena pakaian kain sarung adalah pakaiannya Rasulullah sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kita yang memakai kain sarung ni dapat sunnah ni. Maka dalam niat dalam hati kita, kita pakai kain sarung sunnah karena Allah. Jadi bapak-bapak pakai kain sarung dicatat sebagai pahala sunnah. Maka 5 pakaian Nabi: izar kain sarung, rida selendang, 2 jubah ada pakaian di luar, 3 kamis, 4 imamah, sorban, 5 ni pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita pungkiri. Ustaz, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Orang-orang liberal ke sana putarnya. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis seperti ini. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab mengikut Rasulullah, memakai pakaian sunnah? Tidak. Pakaian sunnah baru dia berpahala dan baru dikatakan pakaian itu sunnah pertama karena dipakai oleh Rasulullah. Syarat itlak pertama, karena Nabi memakainya, bukan karena orang Arab. Orang Arab sudah banyak memakai, tapi Nabi tidak memakainya. Contoh saja sendok. Sendok bukan tak ada di zaman Rasulullah, sendok sudah ada di zaman Nabi. Celana bukan tak ada di zaman Nabi, sudah ada di zaman Nabi. Salman Al-Farisi yang membuat celana bukan orang Arab, dari daerah Faris dia bawa ke Madinah. Tapi karena Nabi tidak memakai sendok, karena Nabi tidak memakai celana, maka pakaian itu tidak menjadi pakaian sunnah. Karena Rasulullah yang memakainya, maka jadi pakaian itu pakaian sunnah. Kedua, baru berlaku sunnah kepada si pemakai apabila pemakai ini adalah orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang non-muslim memakai kain sarung, memakai jubah, memakai gamis, berpahalakah mereka? Tidak. Karena mereka bukan umat Nabi Muhammad. Mereka bukan orang yang sebagai pengikut Nabi Muhammad, orang yang layak diberi pahala. Maka tidak orang yang layak diberi pahala. Maka oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab walaupun memakai pakaian gamis, mereka tidak memakai pakaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 itulah pakaian baginda Nabi: izar kain sarung, rida selendang. Nabi selalu pakai selendang. Sampai sekarang masih ada selendang Nabi di Turki. Kamis baju yang satu setel sampai ke bawah. Jubah ada pakaian yang di luar. Kemudian imamah, sorban, itu pakaian Nabi SAW. Ketika kita pakai salah satu daripada pakaian Nabi, maka kita dicatat sebagai orang yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi yang pakai kain sarung ni dicatat sebagai amal sunnah Nabi. Kita yang pakai selendang dicatat sebagai orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada bahasa bapak tu, dia tokoh Riau dia. Jadi kata dia, karena di zaman Nabi itu dulu tidak ada celana jin katanya. Kalau ada celana jin pasti dipakai dek Nabi itu katanya. Kan meremehkan Nabi dia namanya. Ini sudah sampai ke tahap mengolok-olok Nabi ni. Kalau ada celana jin pasti Nabi pakai celana jin katanya. Bukan berarti tak ada celana. Dulu sudah ada celana di Madinah. Salman Al-Farisi yang bawa orang-orang Madinah tak tahu dulu celana. Salman Al-Farisi membuat celana ke Madinah karena dia dari luar Madinah. Dia bukan orang Arab. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Sama dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan orang Arab, orang Ethiopia. Begitu juga dengan Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, namanya Al-Farisi, daerah Faris. Jadi celananya sudah ada, celana yang pinggangnya kecil kemudian selangkangannya besar sampai ke bawah, itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanapun pakaian sunnah kita tidak boleh kita dustakan, itu adalah pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang mengatakan pakaian sunnah itu adalah pakaian yang ma yaliku fi biladihi, pakaian yang layak dipakai di daerahnya, pakaian yang layak dipakai di kampungnya. Jadi kayak kita di daerah kita Melayu, pakaian Melayu itu itulah pakaian sunnah tu kata. Ada sebagian penceramah seperti itu. Cuma Nabi nak lo pernah pakai Melayu tu ya tu. Ada sebagian penceramah baju batik tu, penceramah kita kata dia, pokoknya pakaian yang layak dipakai di negeri itu tu pakaian sunnah kata dia. Jadi termasuk baju batik bagi laki-laki tu, itu sunnah tu rupanya tu menurut kajian ustaz tadi. Padahal Nabi tak pernah pakai baju batik tu. Tak pernah pakai baju batik. Maka tak bisa kita. Jadi jangan terlampau kita luaskan pemahaman hadis dan jangan pula terlampau kita picikkan pemahaman hadis.
Ketika kita menyempitkan pemahaman hadis, maka seluruhnya menjadi bid'ah dan menjadi haram. Tapi jangan terlampau kita luaskan pula pemahaman hadis. Kalau kita terlampau meluaskan pemahaman hadis, nanti bisa kita menjadi pemahaman orang-orang yang afkariyah, yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan mendahulukan dalil. Itulah orang-orang liberal. Jadi kata mereka, tidak ada pakaian sunnah itu, kata dia. Pakaian itu yang ada pakaian yang cocok untuk negeri itu, maka itulah pakaian yang dianggap pakaian sunnah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddil mi'zar. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya, kemudian Nabi menunaikan salat di malamnya. Jadi daripada hadis ini nampak oleh kita bahawa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika melaksanakan i'tikaf adalah dengan melaksanakan solat. Nabi memang memperbanyak solat. Nabi perbanyak solat ketika Nabi melaksanakan i'tikaf. Kenapa? Karena kata ulama bahawa ketika kita ingin berbicara dengan Allah, maka ketika itu kita lakukan solat. Tapi kalau Allah ingin berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Itu kalam dari kalam ahli Qura Mesir. Beliau mengatakan, apabila engkau ingin berbicara dengan Allah, salatlah. Kan salat itu kita sedang berbicara dengan Allah, mengatakan seluruhnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah ya Allah, kepada engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kan ada jawaban Allah terus. Di dalam beberapa riwayat itu kan ada jawaban Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab terus oleh Allah. Jadi apabila engkau ingin berbicara dengan Allah, salat. Salat itu cara berbicara, berkomunikasi kita dengan Allah. Cuba tengok dalam salat tadi, pasti banyak komunikasi kita dengan Allah. Ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ketika ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seluruhnya adalah komunikasi kita dengan Allah. Makanya Nabi ketika melaksanakan i'tikaf, Nabi memperbanyak salat. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang sedang asik kita bermuamalah dengan Allah. Waktu yang asik kita sedang berbicara dengan Allah adalah di malam hari. Dan apabila engkau ingin berbicara, Allah ingin berbicara dengan engkau, maka bacalah Al-Quran. Jadi setelah itu Allah ingin berbicara, kita ingin Allah berbicara dengan kita. Bagaimana caranya? Al-Quran kita baca. Baca Quran, tengok artinya, tadabburi. Baca Quran, lihat maknanya, tadabburi. Itu Allah berbicara dengan kita. Maka mana yang lebih kuat, kita ingin berbicara dengan Allah atau Allah ingin berbicara dengan kita? Maka tetap kita mendahulukan kita yang berbicara dengan Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah setelah beliau membangunkan keluarga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan daripada salat. Nabi ingin berbicara dengan Allah. Maka nanti kita melaksanakan salat, insya-Allah yang disebut dengan salat sunat tahajud, atau boleh kita sebut dengan qiyamul lail. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. Malam yang selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang yang rindu akan ibadah kepada Allah. Dah lama dia menunggunya lagi. Dah lama menunggu, kapanlah 10 terakhir, kapanlah 10 terakhir, kapanlah 10 terakhir. Makanya dari bulan Rajab orang-orang soleh sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab ya Allah. Berkahi kami dalam bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Bayangkanlah 2 bulan berdoa untuk sampai ke bulan Ramadan ini saja. Dan itu pun tak cukup.
Ramadan ini pun sudah mulai orang-orang soleh berdoa. Apa doa orang soleh? Ya Allah, sampaikanlah aku kembali ke Ramadan tahun berikutnya, dan beri rezekilah aku di tahun ini dengan malam Lailatul Qadar. Itu doa orang-orang soleh. Doa orang-orang yang ta'abud kepada Allah, itulah doanya. Ya Allah, sampaikanlah aku. Belum lagi habis Ramadan, dia dah nak minta sampaikan lagi ke dalam Ramadan tahun yang akan datang. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam Ramadan tahun yang akan datang, dan berikanlah kepadaku malam Lailatul Qadar di bulan ini. Jadi bulan ini dia minta malam Lailatul Qadar, tapi disampaikan nanti ke tahun depan. Begitulah pentingnya Ramadan, apalagi di malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ini malam yang ditunggu-tunggu oleh para salihus salihin. Mereka tidak tidur, mereka menyibukkan diri untuk i'tikaf, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan salatnya, dengan baca Qurannya, dengan berzikirnya. Maka oleh karena itu, kita walaupun tidak sesalehnya orang-orang soleh, tapi setidaknya kita ingin mencoba amalan yang diamalkan oleh orang-orang saleh, mencoba mengamalkan amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka di antaranya adalah kita melakukan i'tikaf di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Sahabat pun diam-diam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun mengikuti, dan akhirnya lama kelamaan banyak sahabat yang tahu, dan banyaklah sahabat yang ikut i'tikaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis sahih Bukhari, Nabi mengkhususkan tempat beliau fi hujratiha. Nabi buat tanda dan mengatakan memasang seperti kelambu. Ini salah satu dalil dari hadis ada di dalam sahih Bukhari. Di dalam masjid itu Nabi pasang kelambu dan Nabi menetap di dalam masjid itu. Inilah dalil orang-orang di daerah-daerah kita melaksanakan khalwat atau suluk. Ada di Kampar, di Rahul, di Bengkalis, kita tengok di Rohil banyak juga itu. Mereka melakukan amalan suluk. Suluk adalah khalwat. Khalwat menyembunyikan atau menyendirikan diri sendiri, menjauhkan diri daripada hiruk pikuk dunia. Maka selama 10 hari Nabi berada di dalam kelambu tadi. Mengapa? Nabi salat di dalamnya, Nabi baca Quran di dalamnya, Nabi berzikir di dalamnya. Itu salah satu amalan yang diamalkan. Jadi kita ni kurang i'tikaf kita, karena kita i'tikaf malam hari saja. Nanti subuh setelah kajian kita balik pulang, kembali dengan urusan dunia kita masing-masing. Rasulullah memang menghentikan sejenak urusan-urusan yang dunia, urusan-urusan yang dianggap Rasulullah bisa diselesaikan nanti setelah Ramadan. Itu Nabi kurangi, dan itu Nabi tiadakan selama 10 terakhir Ramadan ini. Jadi kalau memang bagusnya mulai dari malam gini, bawa baju kita, bawa bekal kita, tidur kita di dalam masjid. Itulah baru i'tikaf namanya. Tapi macam mana? Kita punya tanggung jawab. Kita mesti masuk kantor, kita mesti melakukan hal-hal yang sifatnya wajib harus kita lakukan. Kalau tidak, bisa berakibatkan bahaya kepada kita dan kepada orang lain. Makanya kita i'tikafnya di dalam malam Ramadan saja. Tapi walaupun seperti itu, tidak mengurangi kita bermohon juga kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ibadatu yata'allaqu bil ikhlas. Ibadah itu juga tergantung kepada keikhlasan kita. Jadi niat tadi di awal sudah disampaikan, tapi jangan lupa diikatlah dengan keikhlasan. Siapa yang ikhlas tu? Ikhlasu lillah. Orang yang apabila dia beribadah cuma karena Allah, maka dia disebut orang yang ikhlas. Dia ikhlas ni ada beberapa tingkatan. Ada ikhlasnya orang awam, ada tingkatan sedikit lagi, ada ikhlasnya orang khawas, tapi ada yang ketiga, ikhlasnya orang khawasul khawas. Kalau ikhlasnya orang awam kita fahamlah, seperti anak-anak kita suruh dia ke warung, kalau kita janjikan lebih dahulu awal berapa dikasih, pergilah nak beli minyak, nak ke kedai nak, nanti mak kasih nanti 10,000. Itu kencang dia tu. Itu ikhlasnya anak-anak.
Barunya ikhlas kenalah nampak duit tadi. Kalau sudah dia pegang, baru dia pergi. Kadang dia minta pula lagi ditagihnya. Mana janji mak tadi katanya. Tapi 10,000 tu ikhlasnya orang awam. Mudah-mudahan kita tidak ikhlas seperti ini. Naik sedikit lagi, ada juga ikhlasnya tingkatnya di atas awam sedikit. Dan ini mungkin ikhlas kita ini. Ikhlas kita. Ketika ada imbalan sesuatu, kita luar biasa mengerjakannya. Tapi ketika imbalan itu sudah kita dapatkan, kita tidak lagi mengerjakannya. Contoh, kita punya hutang dengan seseorang 10 juta. Kita janjikan 2 minggu akan kita bayar. 1 minggu sudah berjalan, tinggal waktu 1 minggu lagi, dan ini mesti harus dibayar 10 juta. Uang belum nampak untuk membayarnya. Kita tanya kemana-mana, tak ada. Uang tak ada, memang tak ada. Kita pun tak bekerja. Ni hutang 10 juta, 1 minggu lagi. Bagaimana caranya nak bayar? Akhir datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Banyak usulan buat amalan ni. Engkau mesti puasa, engkau gini-gini. Ada satu ulama mengajarkan, engkau cukup membaca Al-Waqi'ah selama 7 hari. Dan itu sebanyak 10 kali dalam sehari. Dalam sehari baca surah Waqi'ah 10 kali. Idza waqa'atil waqi'ah 10 hari setiap hari. Selama 7 hari. InsyaAllah nanti hutang engkau akan lunas. Kata kiai ini, diamalkanlah oleh si fulan ini membaca surah Al-Waqi'ah. Berjalan 3 hari lancar, setiap hari 10 kali membaca surah Waqi'ah. 5 hari lancar. Pas di hari yang ke-5 datang sahabatnya. Kata sahabatnya, "Enco," katanya, "tolong temani akulah ke kampung sana, aku ada hajat ke kampung sana." "Ngapain?" "Ada hajat." Kata kita kepada teman tadi, "Maaf, saya tak bisa menemani engkau." "Kenapa?" "Saya ni punya hutang 10 juta dan waktunya tinggal 2 hari lagi. Jadi kenapa? Apa yang kau kali dalam setiap hari?" "Jadi sudah engkau baca?" "Sudah saya baca. Itulah hari ini saya membacanya." Jadi kata temannya tadi, "Gini ajalah, kalau engkau mau menemani saya, besok kita berangkat, saya kasih engkau duit 10 juta. Kata kawan tadi, "Kalau mau engkau menemani aku pergi besok ke kampung itu, aku beri engkau duit 10 juta. Kira-kira masih dilanjutkannya tidak membaca surah Al-Waqi'ah 10 kali tadi sampai hari terakhir? Itu ikhlas orang khawas. Dilanjutkannya tidak kira-kira? Jangan orang lah, awak aja lah awak lanjutkan tak membaca surah Al-Waqi'ah 10 kali? Tidak. Kenapa? Karena duit 10 juta lah dapat kita. Ini ikhlas. Ikhlas kita masih tahap seperti ini. Tapi bermohon kita kepada Allah, kita tidak ikhlas dalam dan seperti ini. Tidak seperti ikhlasnya anak-anak, tidak pun seperti ikhlasnya orang yang di atasnya orang awam. Kita ingin ikhlas, kita ikhlas khawasul khawas, ibadah kita tanpa pujian, ibadah kita tanpa harap imbalan apapun. Yang kita harapkan cuman ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah. Kita datang ke sini tujuan kita karena Allah, wa ridhaka matlubi, dan ridha engkaulah yang kami tuntun. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Kita bermohon kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah dan penyakit, dan Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan Allah selalu dan senantiasa menerima amal ibadah kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.